Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban. Karena kewajiban hati itu sebagaimana kewajiban fisik. Kewajiban fisik ada yang dinamakan dengan sholat. Kewajiban fisik ada yang namanya ketika kita melakukan tawaf, ketika kita melakukan haji, ketika kita wukuf, itu merupakan kewajiban fisik kita kepada Sang Khalik. Tapi ada kewajiban hati, dan kewajiban hati itu intinya ada 3, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama yaitu ridho terhadap setiap keputusan takdir yang Allah berikan kepada kita, karena takdir itu tidak pernah salah dan Allah tidak pernah mengeluarkan produk takdir yang cacat di dalam kehidupan kita. Maka sikap kita cuma satu, kita ridho kepada setiap penentu dari setiap kejadian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya ridho terhadap takdir itu penting, karena produk dari setiap takdir yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang salah. Kalau ada di antara kita yang mengatakan takdir ini salah, pertanyaan kita adalah, terus siapa yang benar kalau takdir itu kita salahkan yang datang dari Allah? Allah tidak pernah salah dan Allah tidak pernah keliru di dalam menetapkan setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Makanya kewajiban hati kita yang pertama itu ridho kepada takdir. Makanya apapun peristiwa berat yang kita dapatkan, maka kita pegang dada kita dan berkata, raditu billahi robba. Saya ridho ya Allah terhadap setiap keputusan apapun yang kau berikan kepadaku. Tidaklah seorang laki-laki, tidaklah seorang perempuan, ketika mereka telah ridho kepada Allah, kecuali ridhonya mereka itu menjadikan matinya mereka itu husnul khatimah, kata Ibnu Umar. Makanya siapapun yang telah menjalani kehidupan, melewati angka 40, melewati 50, melewati 60, dan kita paham, tidak setiap peristiwa yang kita lewati semuanya itu menyenangkan untuk kita. Ada yang terkadang kita ditipu, ada yang terkadang kita dibenci, ada yang terkadang kita difitnah sama orang, maka kita berikan keridhaan kita, karena sesungguhnya kalau kita ridho, tidak ada yang pulang kepada Allah dengan hati yang ridho kecuali matinya husnul khatimah, kata Ibnu Umar. Saya pernah ditipu Ustaz, ridho Pak, sudah selesai. Saya pernah dihujat, sudah ridho. Apapun peristiwa yang kita dapatkan tidak ada yang salah, karena tidak ada ketetapan takdir yang bersifat keliru di dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah tanya sama ibu saya dulu, kenapa kok ibu diberikan 2 anugerah anak cerebral palsy? Saya melihatnya pada saat itu mengatakan kepada ibu saya dengan bahasa anak-anak yang polos, Pak. Saya ngomong, kenapa ya kedua kakak saya cacat mental, Bu? Ibu saya itu mengelus kepala saya dan berkata, makhluknya Allah itu tidak ada yang cacat, nak. Karena takdir Allah itu tidak ada yang cacat. Semuanya istimewa. Cuma kita yang tidak paham terhadap apa keistimewaannya itu. Itulah yang menjadikan kita paham, keridhaan itu merupakan poin penting sebelum kita pulang kepada Allah. Kalau kita sudah usia 40, apa yang harus saya persiapkan, Ustadz? Ridho. Apapun peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita itu ridho. Jangan sampai kita rajin sholat, jangan sampai kita rajin sedekah, jangan sampai kita rajin puasa, tetapi hati kita tidak ridho kepada keputusan yang Allah berikan. Tidaklah hati yang kecewa dengan takdir, kecuali pulangnya berhadapan dengan pembuat takdir. Tidaklah orang marah terhadap takdir, kecuali dia berlawanan dengan pembuat dan perumus takdir dalam kehidupan yang akan dia temui dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah yang mengerikan kalau kita tidak ridho kepada setiap apapun yang pernah kita lewati dalam kehidupan. Makanya Nabi sampai mengatakan fima makna di dalam salah satu hadisnya, lau anfaqta misla jabala uhudin dhahaban maka qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadri khairih wa syarrih. Sesungguhnya kalau kamu infak 1 gunung Uhud emas, Allah tidak ingin terima. Infak kamu 1 gunung Uhud emas lebih besar daripada Freeport. Kalau kamu infak 1 gunung Uhud emas tetapi hatimu tidak ridho kepada takdir, kata Nabi, Allah tidak ada hajat dan Allah tidak kepingin menerima amal sedekahmu walaupun seberat gunung Uhud emas kalau hatimu tidak ridho. Makanya kalau kita nanti bertengkar sama suami istri, bertengkar suami istri itu wajar, tapi jangan sampai menggugat takdir dan mengatakan, coba saya dulu nggak nikah sama kamu. Suaminya nanti balas sama, dan juga kalau nggak nikah sama kamu juga alhamdulillah lebih lapang. Jangan gitu. Kita boleh marah, kita boleh kecewa, tapi jangan mengungkit-ungkit takdir yang Allah berikan kepada kita. Siapapun istri kita, itulah takdir terbaik. Dan siapa yang mengirimkan istri kita kalau bukan Allah? Siapa yang mengirimkan suami kita kalau bukan Allah? Apakah semua peristiwa terjadi secara random dan secara tiba-tiba begitu saja? Tidak mungkin, Pak. Semua terjadi karena ketentuan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham ketentuan hati dan kewajiban hati yang pertama itu apa? Ridho terhadap takdir. Yang kedua, sabar ketika kita mendapatkan musibah di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya sabar itu ujungnya pasti memberikan kepada kita sesuatu yang melapangkan hati.
Yang ketiga, kita bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bersyukur, dan syukur kita diterima sama Allah, dan syukur kita dicatat oleh malaikat raqib, dan syukur kita betul-betul sesuai dengan perintahnya Allah, Allah akan memberikan kepada kita sebuah buah yang manis dari sikap syukur kita. Apa buah yang manis dari sikap syukur kita? Disederhanakan keinginan kita dan dicukupi kebutuhan kita. Kalau kita sudah sederhana di dalam keinginan, karena syukur kita diterima, orang yang sederhana di dalam keinginan itu mudah bahagia. Yang susah bahagia bukan orang miskin, yang bahagia bukan orang kaya, bukan. Kata Ibnu Qudamah, orang kalau bahagia itu orang yang sederhana dalam keinginan. Dan siapa orang yang Allah sederhanakan di dalam keinginan? Orang yang syukurnya diterima sama Allah itu pasti disederhanakan keinginan. Bapak kalau tidak banyak keinginan, gampang bahagia atau tidak bahagia? Gampang, kayak anak kecil Pak. Anak kecil itu gampang bahagia. Tuh lihat anak kecil yang ikut kajian. Dia ngelihat bapaknya sehat, dia ngelihat ibunya sehat. Senang atau tidak senang? Senang. Dibelikan es teh, senang. Dibelikan es dawet, senang. Dibelikan jajan yang harganya mungkin cuma 2.000, senang dia Pak. Kenapa anak kecil itu mudah bahagia? Karena tidak banyak keinginan. Tidak ada anak kecil itu di pojok kamar, matikan lampu kamar, diem gitu. Kenapa anak sedih gitu? Mikir utang, tidak ada. Bahagia tidak banyak keinginan. Kenapa kita yang tua ini terkadang susah bahagia? Karena keinginan kita banyak. Kita pengen BPKB. Nah ini nih pelaku-pelakunya. Kita pengennya sertifikat, tidak ada habisnya Pak. Kalau keinginan itu tidak ada habisnya, kita tidak akan pernah bahagia. Punya rumah di Jakarta, pengen punya rumah di Kediri. Sudah punya rumah di Kediri, pengen punya rumah di lereng gunung. Sudah punya rumah di lereng gunung, pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, pengen punya rumah di tengah lautan, bertetangga sama Nyi Roro Kidul. Tidak ada habisnya Pak. Makanya ketika kita bersyukur, Allah menyederhanakan keinginan kita. Kalau kita sederhana keinginan itu, kita gampang bahagia. Saya itu yang penting bisa sholat di Nurul Huda itu sudah senang, gampang bahagia. Saya itu yang penting habis ngaji, setelah itu makan roti, setelah itu makan lodeh dan pecel. Ya, pecel Kediri gitu kan. Panitianya belum ngasih pecel Kediri, sudah ngasih saya tugas. Maka sesungguhnya kalau kita ini gampang bahagia, gampang sederhana, gampang keinginan, gampang bahagia Pak. Karena begitulah kuncinya Allah ketika membahagiakan kita. Makanya jangan kita berpikir yang kaya pasti bahagia, yang miskin belum tentu bahagia. Belum tentu. Berapa banyak orang miskin kadang bahagia, dan belum tentu orang yang kaya itu bahagia. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Syukur kita kalau diterima, Allah menyederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, akhirnya kita itu gampang untuk bahagia di dalam kehidupan kita, dan kita tidak terbebani dengan berbagai macam target di dalam kehidupan kita. Siapa orang yang paling tersiksa? Orang yang terbebani target setiap waktu. Itu orang yang mereka itu susah bahagia. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya kepada Allah. Semoga Allah menyederhanakan keinginan kita Pak. Kalaupun kita punya keinginan, keinginan itu akhirat. Saya ingin membuka pondok tahfidz, nah itu bagus. Saya ingin membuka sekolahan gratis, nah itu bagus Pak. Tapi untuk duniawi sederhana, Honda 70 sudah cukup. Kalaupun dikasih Mercy pun cukup, karena itu pun datang dari Allah. Yang penting dia tidak punya keinginan, tetapi dunia datang merangkak kepadanya, dan bukan dia yang merangkak kepada dunia. Dan itulah yang kita inginkan. Kita ingin gampang bahagia ketika kita gampang bersyukur. Jangan melihat teras kehidupan orang lain. Kalau kita suka melihat teras kehidupan orang lain, bulan ini dia beli apa, tahun ini dia bangun apa, kita susah bahagia Pak. Tapi kalau kita fokus dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita gampang bahagia di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang gampang bersyukur kepada Allah, dan tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insya Allah.